Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wassalatu wassalamu ala nabiyid da'i ila ridwanih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ikhwanih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma laka aslamna wa bika amanna wa alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa bika khasamna. Allahumma inna na'udzu bi'izzatika la ilaha illa an tudillana antal hayyul ladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Allahumma amin. Amma ba'd. Para jamaah Masjid Darussalam Kolaka yang saya cintai, yang saya muliakan, penghargaan khusus di sini tomatuaku, sini tomalebiku, terutama pengurus Masjid Darussalam, ketua pengurus dan segenap anggota pengurus, imam masjid, muazzin, para asatidzah, para dai, para pendidik, ibu-ibu, adik-adik, anak-anakku, generasi muda Islam, harapan umat, kita saling mendoakan kebaikan selalu. Alhamdulillah, kita memuji Allah, berterima kasih kepada Allah atas nikmat Islam, nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat kesehatan, kesempatan yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga kita dituntun oleh Allah untuk beribadah, salat berjamaah di masjid, berzikir, berdoa, salat sunnah, dan kita lanjutkan dengan ta'lim, talabul ilmi, menambah ilmu, menambah iman, dan menambah amal, terutama bahwa kita berniat iktikaf di masjid sampai masuk waktu Isya insyaallah. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, memberkahi usaha dan perjuangan kita sampai kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam selalu kita ucapkan, kita perbanyak untuk Nabi kita, teladan kita, kekasih kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Topik kajian mengawali dialog pada kesempatan ini ialah tentang motivasi tazkiyatun nafas, motivasi pensucian hati. Ripuminasai sarek kuam mengi pada berusaha ki, pada berjuang ki untuk pacingi atita. Peko carana nama pacing atie. Peko carana ajakna marota atita. Itu disebut tazkiyatun nafas. Poin pertama, diri kita ini, dalam diri kita ini ada 3 unsur. Diri kita ini terdiri dari 3 unsur. Yang pertama jiwa, itu di hati. Yang kedua akal, itu di otak.
Yang ketiga, fisik, panca indera. Manusia terdiri dari 3 unsur: jiwa, akal, fisik, tubuh. Ketiga unsur manusia ini, yang paling penting ialah jiwa, hati. Karena hati yang memimpin akal dan fisik. Atita pimpinan, atie komandang, relalan watakkaleta. Yang dimaksud hati ialah jantung, bukan liver. Yang dimaksud hati ialah jantung. Al-qalb, dalam bahasa Arab, al-qalbu itu jantung. Kalau hati, liver, itu disebut al-kabid, hati. Kenapa jantung disebut hati? Jantung disebut hati karena hati adalah inti. Semua inti disebut hati. Semua inti disebut hati. Sehingga jantung disebut hati. Hati adalah tempat iman. Pusana tepeta engkariatita. Tempatnya juga kekafiran bagi orang kafir, atau iman yang kekafirannya merupakan konsekuensi iman, yaitu kafir terhadap tagut, semua sesembahan selain Allah. Iman dan kafir pusatnya di hati. Cinta dan benci tempatnya di hati. Bahagia dan susah di hati. Bahagia dan susah di hati. Hati adalah tempat semua perasaan. Semua perasaan kita itu di hati. Karena itu maka kita mesti memperhatikan hati. Perhatikan hati. Perhatikan hati kita. Bagaimana memperhatikannya? Dibersihkan. Dibersihkan. Dibersihkan dari kotoran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syams ayat 9 dan 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh bahagia orang yang mensucikan hatinya, dan sungguh rugi orang yang mengotori hatinya. Kita bahagia kalau hati kita suci. Masanna papina dita nareko mapacing ya tita. Tapi nareko masusaki penting kita sadari makada marotai atita. Nareko masusaki marotai atita. 2. Hati kotor karena dosa. Hati kotor karena dosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmizi, disahihkan oleh Al-Albani, bahwa Nabi bersabda, "Innal 'abda, sesungguhnya seorang hamba manusia, idza akhta'a khati'atan, kalau melakukan satu dosa,
nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, ditorehkan di hatinya satu noda hitam, satu titik hitam. Se di dosa, se di titik lotong reatin. Fa idza huwa taba, fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba. Kalau dia menarik diri, dia berhenti berdosa, beristighfar dan tobat, sukila kalbu, disucikan hatinya, disucikan hatinya. Wa in ada, kalau dia mengulangi lagi dosanya, zida fiha, ditambahkan noda hitamnya, ditambahkan kotoran di hatinya. Hatta ta'luwa qalbah, sampai noda hitam itu menutupi hatinya, tertutup hatinya dengan kotoran, tertutup hatinya dengan noda hitam. Hadza alladhi dzakarahu Allah taala wa huwa ar-ran alladhi dzakarahu Allah taala. Inilah karat kotoran yang dimaksud oleh Allah dalam firman-Nya dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, sungguh hati mereka telah berkarat. Hati mereka telah berkarat akibat dosa-dosa yang mereka telah lakukan. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi. Al-Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hasan sahih, dan Al-Imam Al-Albani mengatakan hadis ini sahih. Dari sini kita pahami bahwa kita susah kalau hati kita kotor. Hati kotor karena dosa. Jadi dosa kita menyebabkan kita susah. Koma susah ki penting kita sadari, maka dah dosa tak nasabari natama susah. Dosa tak nasabari natama susah. Nasabah dosa mengotori hati. Yang ketiga, kita hanya bahagia kalau kita tobat. Kita hanya bahagia kalau kita berhenti berdosa. Berhenti berdosa, beristighfar, tobat, sucikan hati. Sucikan hati kita dengan amal ibadah. Yang keempat ialah memperbanyak amal ibadah, karena amal ibadah itu mensucikan hati. Allah berfirman dalam surah Al-A'la, surah Al-A'la ayat 14-15. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sungguh bahagia orang yang mensucikan dirinya. Bahagia masanna papina dinna, tahu na pacingie atinna. Kota pacingi atita masanna papina dita. Siapa yang mensucikan hati? Wa dzakara asma rabbih fasalla, berzikir dan salat. Pacingi atita si bawa zikiri na sempajang. Na sempajang ki untuk pacingi atita. Masikiri ki untuk pacingi atita. Makama lagi untuk pacingi atita. Di surah yang lain, surah Al-Lail, surah Al-Lail ayat 17-18. Wasayujannabuhal atqa, wasayujannabuha al atqa,
alladzi yu'ti malahu yatazakka, akan dijauhkan dari api neraka, akan dijauhkan dari api neraka orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Alladzi yu'ti malahu yatazakka, yaitu orang yang memberikan hartanya, nasidaqai, berinfak, berzakat, membagi hartanya, yatazakka, untuk mensucikan hatinya. Jadi infak, sedekah, zakat, hadiah, pemberian kepada orang lain, membantu orang lain, itu mensucikan hati. Kesimpulannya, amal-amal yang kita lakukan itu berfungsi mensucikan hati. Kesucian hati itu membahagiakan kita. Kita bahagia karena amal. Kita bahagia karena iman. Kita bahagia karena kita sucikan hati kita. Kita susah kalau hati kita kotor. Hati kotor kalau banyak dosa. Hati kotor kalau banyak dosa. Poin yang terakhir, yang kelima, ialah bahwa kesucian hati membuat kita ringan beribadah, senang beribadah, senang beramal. Nareko mapacing atita, masenang atita, masenang papina dita makamala. Tapuji lauri masiji masenang papina dita mengaji, masenang papina dita makamala. Itu tanda insya Allah hati yang suci, hati yang bersih. Sebaliknya, kemalasan beribadah, rasa berat beramal, itu akibat hati yang kotor. Orang yang malas ke masjid, itu dihalangi oleh kotoran dalam hatinya. Sehat, kuat, pergi kemana-mana, tapi tidak bisa ke masjid. Kotor hatinya. Kuat, sehat, bisa jalan puluhan kilometer, tapi tidak bisa ke masjid. Kotor hati. Kenapa? Karena dosa-dosa itu membelenggu. Dosa-dosa itu mengikat kita untuk beribadah. Tidak bisa kita beribadah. Terasa berat, malas beribadah. Kenapa? Karena hati kotor. Hati kotor karena dosa. Bukan hanya sholat, tapi semua amal, semua ibadah. Mengaji, deta mengaji, dosa tak halangi ki mengaji. Dosa tak halangi ki mengaji. Mu mas sampaja ki, tapi deta ngaji. Deta ngaji. Satu hari satu malam tidak mengaji, tidak buka Al-Quran, itu dihalangi oleh dosa. Hati masih kotor. Walaupun kita sudah sholat, walaupun kita sudah ke masjid, tapi kita masih malas mengaji. Kita masih malas berzikir. Kita masih malas bersedekah, masih bakhil, tidak bersedekah. Satu hari satu malam tidak ada sedekahnya, tidak ada sedekahnya. Itu dihalangi oleh dosa yang mengotori hati. Jadi semakin suci hati,
semakin rajin, semakin kuat beramal. Dan amal-amal itu juga menambah kesucian hati. Ya, rasa siklus. Ini yang disebut siklus antara iman, amal, hati. Iman, amal, hati itu berputar, saling mempengaruhi. Bahwa amal itu dikerjakan karena iman. Kekuatan yang kita lakukan karena kekuatan iman. Kekuatan yang kita pakai beramal adalah kekuatan iman. Iman itu di hati. Iman itu di hati. Hati yang memiliki kekuatan iman hanya hati yang bersih, yang dibersihkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itulah yang membuat kita kuat beramal. Kemudian amal yang kita kerjakan juga berfungsi kembali mensucikan hati. Hati tambah bersih, hati tambah kuat, iman tambah kuat, tambah banyak amal yang kita kerjakan. Demikianlah penjelasan tentang kedudukan hati, pensucian hati, dan motivasi untuk mensucikan hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar kita berdoa, rajin berdoa. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, sucikanlah hatiku. Ya Allah, berikanlah kepada hatiku takwanya. Berikanlah kepada hatiku takwanya dan sucikanlah ia. Engkaulah sebaik-baik yang mensucikannya. Engkaulah pemimpinnya dan hanya engkaulah penolongnya. Allahumma amin. Mari kita baca doa ini, kita ulang-ulangi, kita hayati agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mensucikan hati kita, mengaruniakan kepada kita iman yang kuat, amal yang banyak, amal yang baik, dan kita selalu bahagia dengan amal kebaikan yang kita kerjakan. Semoga Allah mengaruniakan kepada kita husnul khatimah. Kita baca sama-sama doa ini. Siap? Bisa ikut semua? Ibu-ibu bisa ikut? Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma amin. Selanjutnya waktu untuk kita berdialog. Kalau ada di antara bapak, saudaraku, ibu yang mau bertanya atau menambahkan sesuatu, mengingatkan kita tentang sesuatu, tentang topik bahasan yang kita bahas pada kesempatan ini, dipersilahkan dengan hormat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Silahkan. Iya. Iya. Apakah kesabaran termasuk amal hati? Iya, kesabaran termasuk amal hati. Yaro asak barakenge
termasuk amal hati. Nasaba ya rasa akasa barasenge engkeriatita, hati kita yang sabar. Apa yang sabar? Hati yang sabar. Bukan tangan, bukan kaki, tapi hati. Sabar itu di hati. Jadi hati yang beramal. Caranya ialah mengucapkan dalam hati, saya sabar karena Allah. Saya sabar karena Allah. Ucapkan dalam hati, sakbaraka nasabak puang Allah Ta'ala. Begitu. Terima kasih. Silahkan. Saya kasih hadiah buku. Siapa lagi? Iya, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat baik. Apa kiat-kiat agar kita mudah mensucikan jiwa? Pensucian jiwa bertingkat-tingkat. Kita sudah tahu bahwa jiwa disucikan dengan amal. Jiwa disucikan dengan amal. Amalakta ripuminasa untuk pacingi atita. Dek nolema pacing atiena rekodek takamala. Tidak mungkin, tidak bisa bersih hati kalau kita tidak beramal. Jadi amal yang mensucikan hati. Kita merasakan atau melihat orang lain, banyak orang beramal tapi masih kotor jiwanya. Rajin sholat tapi si bombe, si musuhi. Rajin ke masjid tapi bermusuhan. Rajin ke masjid tapi dendam, benci kepada sesama muslim. Ada yang tidak mau ke masjid karena ada musuhnya. Kayak bombeku. Oh, saya benci orang itu. Saya benci orang itu. Kotor. Padahal rajin sholat. Kotor. Dendam. Benci kepada orang lain. Takabur, pandang enteng orang. Itu kotoran-kotoran dalam hati. Bagaimana supaya mudah kita membersihkan hati? Amal hati. Amal hati. Nareko masempajaki tapak kamala toi atita. Kalau kita sholat, kita mesti beramal hati. Sementara sholat, supaya hati kita bersih. Itulah salah satunya khusyuk. Khusyuk itu amal hati, supaya hati bersih. Dan amal-amal hati yang lain. Begitu juga amal-amal yang lain. Setiap kali kita beramal, tapacoi atita, ikutkan hati. Kita ke masjid, bawa hati ke masjid. Kita ke rumah, bawa hati ke rumah. Kemana kita pergi, hati selalu beramal. Selalu beramal. Yaitu dengan mengucapkan dalam hati, saya beriman kepada Allah, saya yakin, saya ikhlas, saya syukur, saya sabar. Itu amal-amal hati. Itulah yang membersihkan hati. Oleh karena ibadah-ibadah fisik, bersedekah, sholat, mengaji, zikir, dan lain-lain, ibadah-ibadah fisik itu tidak membersihkan hati kalau tidak dibarengi dengan amal hati. Di amal hati itu penting sekali. Amal hati itu penting sekali.
Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan amal hati lebih penting dari amal yang lain, lebih penting dari amal fisik. Meskipun amal fisik tidak boleh ditinggalkan, yang hukumnya wajib tidak boleh ditinggalkan, tapi amal hatilah yang membuat amal fisik efektif. Contoh, kalau kita sudah sholat, penting sekali kita ucapkan dalam hati, saya bahagia. Tapuade retita, masenaka pura masempajang. Ucapkan dalam hati, saya bahagia. Biasa kita di masjid, kita lihat jamaah tidak ada senyum. Kita lihat jamaah tidak senyum, tidak bahagia, atau tidak membiasakan untuk bahagia. Terutama kalau sudah sholat subuh itu, lihat jamaah tidak ada yang senyum. Itu satu kekurangan. Kita mesti merasakan saya bahagia dengan amal, saya bahagia dengan ibadah, dan itulah yang membuat kita senyum. Itu satu contoh. Jadi kita usahakan bahagiakan diri dengan amal, rasakan bahwa kita sucikan hati kita, rasakan sekarang saya sedang mencuci hati saya, itu amal hati, insya Allah itu yang membuat pensucian hati mudah. Yang terakhir, berapa amal kita satu hari? Coba kita hitung, berapa amal tak satu hari? Siaga malak tak rilalena siso siwennie. Tareking yang malak tak. Coba tareking yang malak. Salat wajib dihitung 1, tidak dihitung 5, dihitung 1. Salat sunnah itu terpisah-pisah. Salat sunnah rawatib, salat sunnah, salat duha, salat syuruk itu terpisah-pisah, salat sunnah. Tapi salat wajib dihitung 1. Coba kita hitung berapa amal tak? Siaga malak tak? Berapa jenis, berapa macam amal kita sehari semalam? Ada 10, ada 20 macam amal. Tambah banyak, tambah bagus. Ada satu hasil kajian saya tentang jumlah amal yang mesti kita lakukan setiap hari, 111 amal setiap hari. Lebih 100 rupanya amal yang mesti kita lakukan setiap hari. Karena itu kita mesti punya perencanaan amal. Rencanakan amal-amal satu hari. Ini saya mau kerjakan, ini saya mau kerjakan, supaya kalau tiba saatnya kita ingat, dek pawang ngaji, saya belum mengaji, saya belum berzikir, saya belum baca zikir sore, saya belum baca tilawah malam, mengaji malam. Mengaji malam itu as-sajadah al-muluk setiap malam. As-sajadah al-muluk. Tabaca laloi surah as-sajadah si bawa surah al-muluk setiap malam. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kewani Juma'i tatambai al-kahfi, wani Juma' tatambai surah al-kahfi. Begitu juga hari Jumat surah al-kahfi. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita amalkan itu, kita rencanakan. Semakin banyak amal kita kerjakan, kalau kita lakukan juga amal hati kita semakin senang, semakin bahagia. Akhirnya sampai pada kebahagiaan itu ditabung. Ada istilah tabungan kebahagiaan. Tabungan kebahagiaan kita pakai pada saat kita susah.
Sehingga pada saat kita susah, kita bisa bahagia karena banyak tabungan kebahagiaan yang sudah kita tabung. Itu pembahasannya insya Allah membutuhkan waktu yang lebih panjang. Jadi demikian penjelasan tentang kiat agar kita dimudahkan oleh Allah untuk mensucikan hati. Silahkan, saya kasih hadiah buku. Terima kasih. Siapa nama tak? Arlan. Hah? Arlan. Ahlan sahlan. Kamu pebetu satu lagi? Iya, silahkan. Masya Allah. Iya, bagus. Silahkan. Terima kasih. Dari mana seharusnya kita mulai? Dari ilmu. Semua dari ilmu. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Al-Imam al-Bukhari menulis dalam Sahih Bukhari, bab al-ilm qabla al-qawli wal amal. Ilmu sebelum ucapan dan perbuatan. Semuanya dari ilmu. Jangan amalkan sesuatu yang kita tidak yakini kebenarannya berdasarkan ilmu. Itulah sebabnya kita wajib belajar. Itu sebabnya kita wajib belajar. Wajib ki mak guru nasaba de nawading de nawadi ki makamala nareko de taisangi padisanganna dalilnya alasannya yang kuat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena iman itu dari ilmu, amal itu dari ilmu. Karena itu pensucian jiwa ada ilmunya. Pensucian jiwa itu ada ilmunya. Dan itu mesti kita pelajari agar kita bisa mengamalkannya berdasarkan ilmu yang diwariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silahkan. Semoga bermanfaat. Siapa nama tak? Adi Ustaz. Adi. Saya lupa, mohon maaf. Terima kasih. Cukup. Saya ada waktu. Satu lagi. Bismillah. Iya, Pak Ketua. Iya, Bang. Seperti banyak sekarang terjadi, sedikit-sedikit membida'ahkan, sedikit-sedikit membida'ahkan. Padahal seharusnya dia memahami dulu apa yang dilaksanakan surat itu pada ahlinya. Iya. Nah, itu saya Ustaz. Bismillah billahi taufiq. Fanatisme golongan sedikit berbeda dengan sedikit-sedikit membid'ahkan. Fanatisme golongan ialah meyakini bahwa hanya golongannya yang benar. Fanatisme golongan meyakini bahwa hanya golongannya yang benar, hanya kelompoknya yang benar, yang lain salah. Ini biasanya melahirkan sikap tidak mau belajar dari golongan lain, tidak mau belajar dari ustadz lain. Kotania ustazna dek nelok maringkalinga, tania ustazna, tania golonganna, tania kelompokna. Itu yang disebut fanatisme golongan. Dia mau mendengar, mau belajar kalau golongannya, kalau kelompoknya. Kalau kelompok lain tidak mau. Ini penyakit hati. Penyakit hati. Oleh karena di situ ada ujub, merasa diri lebih mulia dari yang lain. Di situ ada takabbur. Takabbur, memandang enteng orang lain. Memandang enteng orang lain. Memandang rendah orang lain.
Dan yang ketiga itu menutup hati untuk menerima nasihat, pelajaran dari orang lain. Padahal mungkin itu adalah kebenaran yang lebih benar, yang lebih baik, lebih kuat. Kemudian yang kedua, sedikit-sedikit membid'ahkan. Sedikit-sedikit membid'ahkan. Itu bisa muncul dari fanatisme golongan, bisa juga muncul dari takabur. Bisa juga yang ketiga, ketersinggungan dari orang yang dibid'ahkan atau kelompok yang dibid'ahkan. Itu kemungkinan. Ini biasanya lahir dari semangat dakwah, semangat mengajar, semangat menyampaikan kebenaran yang didapatkan, dan ingin agar semua orang mengamalkan apa yang dia yakini, sehingga menyampaikan bahwa ini bid'ah, ini sesat, bahkan sampai pada kafir. Ini adalah kafir atau kekafiran. Dua, jadi itu karena semangat. Yang kedua, itu juga dari cinta kepada sesama muslim, agar menyelamatkan sesama muslim dari kesesatan, dari bid'ah, dosa-dosa besar, sehingga disampaikan itu. Cuma mungkin cara menyampaikannya, apalagi kalau yang dia sampaikan itu ternyata bukan bid'ah, khilafiyah, dikatakan bahwa itu bid'ah, salah, dia salah dalam memahami apa itu bid'ah, apa itu khilafiyah. Nah, itu yang mesti diluruskan, itu yang mesti dinasehati agar tidak demikian. Tidak selamanya karena fanatisme golongan, bisa karena semangat yang menyala-nyala, bisa karena cinta, bisa juga kita yang tersinggung berlebihan, seperti itu. Bisa juga dia salah paham, bukan bid'ah, dia katakan bid'ah, seperti itu. Yang selanjutnya adalah bahwa bahkan walaupun itu bid'ah yang dilakukan oleh saudara kita, itu adalah bid'ah, itu tidak wajib untuk diingkari secara langsung. Sekaligus saya persaksikan kepada kita semua bahwa seringkali Tabek Puang ada yang bertanya kepada saya dalam masalah-masalah sensitif di kalangan jamaah. Saya tidak jawab. Oleh karena ada pertanyaan mau menyinggung pengamalan saudara-saudara kita yang lain, mau mengajak saya untuk mengatakan, Ustadz, katakan bahwa itu bid'ah, seperti itu. Saya tidak jawab. Oleh karena pengajian ini, pelajaran ini, itu ada kurikulumnya, ada waktu-waktunya. Tidak boleh diajarkan sebelum waktunya. Ada kurikulumnya. Bahkan walaupun itu benar, tidak boleh kita mempersalahkan sebelum waktunya. Yang terakhir, bahwa kalaupun kita mempersalahkan, kita menasehati, tidak boleh di depan umum. Tidak boleh di depan umum. Tidak boleh mempermalukan. Tidak boleh menyakiti hati sesama muslim. Kalaupun ada kesalahan, ada dosa besar, bid'ah atau selain bid'ah, dinasehati berdua. Kalau kita sudah akrab, kita sudah dekat, berdua saja, tidak ada orang ketiga, tidak di depan umum.
Itu adab-adab di dalam berdakwah. Jadi maafkanlah saudara kita, maafkanlah ustadz kita sebagian kalau ada yang menyakiti hati kita, ada yang menyinggung kita, ada yang berlebihan atau salah di dalam membid'ahkan sesuatu. Itu karena kekurangan pada ilmu, itu karena cinta yang mungkin salah di dalam menyampaikannya, di dalam mengekspresikan rasa cinta. Dan kita berdamai, kita bersaudara semua. Walaupun ada dosa-dosa yang kita lakukan, tidak ada orang yang luput dari dosa, tidak ada orang yang luput dari kesalahan. Ustadz juga berdosa, ustadz juga banyak dosanya. Karena itu kita mesti saling menghargai antara satu dengan yang lain. Mohon maaf, waktu sudah masuk. Saya cukupkan sampai di sini. Saya kasih 2 untuk Pak Ketua. Terima kasih. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.